Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Toksikologi Industri, program studi Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai toksikologi pestisida. Sesi ini akan membahas latar belakang dari toksikologi pestisida, kemudian sejarah perkembangan pestisida, pestisida dan klasifikasinya, bagaimana mekanisme toksikokinetiknya, target organ dan sistem, pencegahan dari keracunan pestisida, dan bagaimana penanganan keracunan dari pestisida. National Institute of Environment Health Sciences mendefinisikan pestisida sebagai semua zat yang digunakan untuk membunuh, mengusir, atau mengendalikan tanaman dan binatang yang dipertimbangkan sebagai hama. US EPA mendefinisikan pestisida sebagai semua zat tunggal dan campuran yang digunakan untuk mencegah, menghancurkan, menolak, atau membunuh hama. Berikut ini adalah rangkaian sejarah penggunaan pestisida di dunia. Praktek agrikultur telah dimulai sejak 10.000 tahun yang lalu di Mesopotamia. Sejak manusia mulai hidup settle, pertanian menjadi way of life. Namun, selalu ada potensi kerugian, sekitar 35 hingga 40% kerugian karena hama dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, Sumerian sudah mulai menggunakan sulfur untuk mengendalikan insekta dan tikus sejak tahun 4500 sebelum Masehi. Di Cina digunakan senyawaan merkuri dan arsen untuk mengontrol kutu. Yunani dan Romawi menggunakan asap terutama untuk mengendalikan jamur dan penyakit pada tanaman. Hingga tahun 1940, zat anorganik seperti sodium chloride, sulfuric acid, dan senyawaan organik yang diperoleh dari alam banyak digunakan untuk mengendalikan hama. Senyawaan organik yang banyak digunakan meliputi nitrofenol, klorofenol, kreosot, dan lain sebagainya, termasuk naftalen dan petroleum oil. Kelemahan dari senyawaan alami ini memerlukan jumlah yang banyak, tidak selektif, dan juga phytotoxicity. Sejak tahun 1940 dimulai disintesis pestisida dengan ditemukannya DDT, BHC, aldrin, dieldrin, endrin, dan lain sebagainya. Produk-produk tersebut efektif dan murah. Yang paling populer adalah DDT karena sifat DDT yang broad spectrum. DDT banyak digunakan karena toksisitasnya rendah terhadap mamalia dan juga berhasil dalam menurunkan vector-borne disease seperti malaria, yellow fever, dan typhus. Namun, pada tahun 1946 ditemukan resistens pada lalat rumah dan juga karena penggunaannya yang masif dan luas dilaporkan bahwa DDT memberikan dampak negatif terhadap tanaman dan binatang yang tidak berbahaya. Dan selain itu juga terhadap permasalahan dalam residu atau sisa pestisida. Tahun 1962, tulisan dari Rachel Carson dengan judul Silent Spring menggambarkan bahwa spring yang terjadi di area Eropa menjadi silent atau sepi karena banyak sekali burung yang mati akibat penggunaan dari DDT. Sehingga kemudian dilakukan perlunya suatu evaluasi indiscriminate use of pesticide dan perlunya membuat bahan kimia yang aman. Tahun 70 dan 80 penjualan herbisida mulai melonjak. Untuk insektisida dilakukan sintesis generasi ketiga dari senyawaan piretroid. Tahun 90 penelitian tentang pestisida yang memiliki selektivitas dan profil lingkungan serta toksikologi yang lebih baik banyak digalakkan, sehingga ditemukan berbagai macam senyawaan yang baru. Saat ini pestisida bersifat lebih selektif dan memiliki resistance manajemen yang baik. Formulasi lebih user-friendly dan lebih aman. Selain itu juga telah dikembangkan GMO crop atau Genetic Modified Organism crop yang memiliki resistensi terhadap hama. Integrated Pest Management System membantu dalam pengendalian hama dan mengurangi penggunaan pestisida. Pestisida merupakan salah satu bentuk dari agrokimia bersamaan dengan pupuk atau fertilizer.
Pestisida merupakan salah satu agriculture chemicals yang banyak disintesis, digunakan, dijual bebas, dan termasuk juga disalahgunakan atau di-abused. Berikut adalah gambaran pestisida production dan juga kuantitas pestisida yang import di mana dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun di dunia terjadi 1,3 juta kejadian intoksikasi pestisida per tahun, di mana 60%-nya terjadi di negara berkembang, khususnya adalah pada negara agraris. Paling tidak terdapat 500.000 keracunan akut yang serius setiap tahunnya dan menyebabkan 9.000 kematian setiap tahunnya akibat pestisida. Pestisida dapat diklasifikasikan berdasarkan organisme targetnya, berdasarkan struktur kimianya, maupun berdasarkan wujud fisiknya. Berdasarkan organisme targetnya, pestisida dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada akarisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk membunuh tungau atau kutu. Kemudian algasida, kita lihat ada bakterisida, herbisida, fungisida, insektisida, dan lain sebagainya. Di Indonesia, secara umum, pestisida juga dapat diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu pestisida umum dan pestisida terbatas. Pestisida umum adalah pestisida yang diperjualbelikan secara umum dan dapat digunakan oleh siapa saja. Namun pestisida terbatas adalah pestisida yang kepemilikannya harus berdasarkan lisensi atau izin dari Kementerian Pertanian. Selain itu, siapapun yang akan menggunakan pestisida terbatas harus tersertifikasi di mana dia dapat menggunakan pestisida tersebut dengan aman. Pestisida terbatas ini bersifat lebih toksik dibandingkan pestisida umum. Berikut adalah jenis-jenis pestisida terbatas berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019. Jenis-jenis pestisida berdasarkan komposisinya dapat kita lihat adalah pestisida kimia dan pestisida biologi atau chemical pesticides dan biopesticides. Untuk chemical pesticide, jenis-jenisnya adalah organofosfat, karbamat, organoklorin, dan piretroid. Berikut jenis-jenis dari insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, fumigan, dan insek repelan berdasarkan senyawaan kimianya. Sebagai orang ketiga, tentu kita harus menimbang benefit dan risk dalam penggunaan pestisida, atau apa saja keuntungannya dan apa saja risikonya. Kita ketahui bahwa pestisida berhasil dalam mengendalikan vector-borne disease seperti malaria, tifus, yellow fever, dan lain sebagainya. Selain itu, pestisida juga memberikan keuntungan dalam meningkatkan hasil panen. Namun di sisi lain terdapat risiko, baik itu pajanan kepada pekerja yang melakukan manufaktur atau pembuatan pestisida, membuat formulasi dan mengaplikasikan pestisida, juga residu dari pestisida yang kita temukan pada berbagai macam produk sayur maupun buah. Pajanan terhadap lingkungan juga diketahui memberikan dampak terhadap lingkungan. Selain itu, potensi penyalahgunaan dari penggunaan pestisida. Oleh karena itu, harus selalu kita ingat bahwa tidak ada pestisida yang 100% aman. Diperlukan pengendalian yang benar, prevention yang tepat pada saat kita akan menggunakan pestisida. Sebagai contoh adalah DDT, yaitu dikloro-difenyl trichloroethan. DDT ini diketahui pada tahun 1940-an telah berhasil menurunkan kasus-kasus vector-borne disease, juga meningkatkan hasil panen. Namun di sisi yang lain juga memiliki risiko terhadap kesehatan manusia, baik itu sifatnya akut maupun sifatnya kronis, juga menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Dampak akut yang ditimbulkan oleh DDT adalah dapat menyebabkan kematian karena sifatnya yang racun, kemudian dampak kronisnya adalah diduga menyebabkan kanker. Keracunan pestisida dapat bersifat eksidental atau tidak disengaja maupun suicidal atau merupakan suatu upaya bunuh diri.
Kemudian keracunan yang tidak disengaja atau aksidental dapat terjadi pada aktivitas produksi, transport, mixing, loading, dan aplikasi pestisida, termasuk pada proses panen terhadap hasil panen yang telah disemprot oleh pestisida. Terjadi 13 kali insiden poisoning atau keracunan dari pestisida di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Karena di negara berkembang ini pada umumnya adalah peralatan yang digunakan untuk penyemprotan pestisida tidak termaintain atau tidak terpelihara dengan baik. Kemudian hand sprayer yang bersifat tidak efisien, kemudian alat pelindung diri yang juga tidak cukup atau kurang baik, dan training aplikasi pestisida yang tidak diberikan dengan benar. Rute pajanan dari pestisida dapat melalui ingesti atau tertelan, lewat kulit maupun inhalasi atau terhirup. Biological monitoring merupakan suatu proses yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi apakah telah terjadi pajanan pestisida pada pekerja atau tidak. Kemudian dalam biological monitoring ini kita bisa mengevaluasi parent compound-nya maupun metabolites-nya maupun early effect-nya, yaitu kita bisa analisis pestisidanya atau hasil metabolisme dari pestisidanya atau kita sebut metabolites, atau early effect-nya yaitu kadar kolinesterase dalam plasma atau juga eritrosit akibat pajanan organofosfat insektisida. Karena efek akutnya, pestisida diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas berdasarkan level bahayanya, dimulai dari yang paling berbahaya yaitu extremely hazardous hingga yang acute hazard unlikely atau tidak memiliki bahaya akut. Pengklasifikasian bahaya akut dari pestisida didasarkan pada LD50 dari pestisida tersebut terhadap tikus. Pada umumnya, sifat toksisitas akut dari pestisida, seperti halnya pada organofosfat dan karbamat, mereka mengganggu aktivitas dari asetilkolinesterase. Asetilkolinesterase ini merupakan enzim yang penting dalam proses penghantaran saraf yang berada pada seluruh sistem syaraf pusat, saraf otonom, parasimpatik, dan sistem saraf somatik. Asetilkolinesterase ini berfungsi untuk menghidrolisis asetilkolin, di mana asetilkolin ini bekerja pada ganglion simpatik dan parasimpatik, reseptor parasimpatik, simpangan saraf otot, penghantar sel saraf, dan modula kelenjar suprarenal. Karena pestisida ini mengikat asetilkolinesterase, maka aktivitas dari asetilkolin menjadi tidak terkendali, sehingga terjadi penumpukan asetilkolin baik pada reseptor muskarinik maupun nikotinik pada sistem syaraf pusat dan perifer. Dampaknya adalah keracunan di seluruh tubuh yang bersifat luas. Seperti dapat kita lihat beberapa efek muskarinik dan efek nikotinik pada slide berikut. Kanker gangguan terhadap sistem endokrin merupakan dua contoh dari efek kronis kesehatan yang saat ini sedang banyak diteliti. Pada slide ini kami berikan informasi dari WHO yang menjelaskan mengenai jenis-jenis bahan kimia yang digunakan sebagai pestisida, kemudian juga dampak klinisnya, serta rute pajanannya. Selanjutnya adalah keparahan simptom dari berbagai macam sistem organ akibat keracunan pestisida. Apakah sifatnya yang fatal ataupun keracunan yang sifatnya parah, kemudian keracunan yang sifatnya moderate atau menengah, serta keracunan yang sifatnya adalah rendah, baik terhadap gastrointestinal, respiratori, sistem syaraf, kardiovaskular, terhadap sistem metabolisme, ginjal, dan lain sebagainya. Dalam keselamatan penggunaan pestisida, kita perlu perhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah perlu dilakukan suatu risk assessment dan juga pengendalian.
Risk assessment terkait penggunaan pestisida di tempat kerja adalah pertama, lakukan inspeksi terhadap tempat kerja, baik itu tempat produksinya atau tempat untuk memformulasikan pestisida atau lokasi di mana pestisida ini disemprotkan. Selain itu, lakukan air sampling pada breathing zone pekerja, apakah terdapat kontaminasi pestisida pada breathing zone pekerja. Lakukan juga biological monitoring sebagai bagian dari risk assessment. Adapun pengendalian dalam penggunaan pestisida adalah yang pertama, lakukanlah substitusi apabila diyakini bahwa pestisida ini bersifat high toxic. Gunakanlah pestisida yang toksisitasnya lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah pastikan telah dilakukan engineering control, yaitu peralatan-peralatan yang digunakan pada saat penyemprotan pestisida di pertanian ataupun di sawah maupun di ladang telah menggunakan peralatan yang tepat. Kemudian peralatan-peralatan tersebut juga terpelihara dengan baik. Selain itu, lakukanlah administrative control, yaitu training terhadap pekerja yang terpajan pestisida serta pengaturan pekerjaannya, berikan APD dan first aid equipment yang tepat. Berikut ini adalah beberapa simptom yang dapat juga disebabkan karena keracunan dari pestisida dan agen yang dapat digunakan untuk antidotnya atau obat anti racunnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan toksikologi pestisida. Pastikan selalu Anda mengenali bahaya dari pestisida tersebut, lakukanlah risk assessment dan lakukan pengendalian terhadap dampak atau risiko dari pestisida. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.